Ya guys, hari ini kita masuk dalam materi yang akan membahas tentang populasi dan iklim terhadap kesehatan lingkungan. Langsung aja kita masuk ya. Nah, untuk memulai pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih itu iklim? Iklim merupakan rata-rata cuaca yang terjadi pada waktu yang panjang. Itu dapat berupa mingguan, bulanan, sampai tahunan ya. Yang terdiri dari suhu, kelembaban, dan curah hujan. Ya, jadi dengan jelas dikatakan bahwa iklim itu ada hubungannya dengan suhu, kelembaban, dan curah hujan ya. Nah, perubahan iklim itu terjadi pada lapisan troposfer. Di mana sih lapisan troposfer? Nah, lapisannya itu ada yang paling dekat dengan darat atau kita sering bilang di langit ya, di atas kepala kita. Mengandung gas, uap air, debu, dan asap. Berarti ada berbagai macam bahan-bahan kimia yang terkandung di troposfer ya. Ini dapat mempengaruhi atau merubah iklim. Oke, kita akan bahas troposfer. Troposfer itu memiliki ketebalan sekitar 15 km dari permukaan laut. Berarti 15 km ke atas ya. Berarti tebal banget ya. Nah, lapisan ini tempatnya terbentuk awan. Nah, ada awan ya. Berarti di awan itu berarti adalah troposfer. Di sana juga akan terbentuk pelangi, kilat, guruh, petir, dan angin. Berarti tempat-tempat biasanya terjadi hujan dan badai gitu ya. Nah, perubahan cuaca terjadi pada lapisan ini. Juga badai hanya terjadi di lapisan ini. Berarti kalau kamu lihat badai itu adalah di lapisan troposfer, di atasnya sudah nggak ada ya. Justru di atas troposfer itu lebih cenderung tenang atau tidak terjadi hal apapun. Nah, suhu udara pada troposfer turun 1 derajat Celcius setiap naik 100 meter ke atas. Berarti kamu hitung aja sendiri ya, tadi 15 km ya. Berarti setiap ke atas sejauh 100 meter itu akan turun 1 derajat Celcius, maka makin tinggi maka semakin dingin rasanya. Makanya jangan heran kalau kamu naik ke atas gunung, makin tinggi kamu naik atau mendaki itu maka akan terasa semakin dingin. Nah, tadi kan di awal kita di judulnya itu ya membahas tentang iklim dan populasi. Memang apa sih hubungannya antara iklim dan populasi ini? Hubungannya, ini kita akan rinci ya. Meningkatnya populasi dapat menyebabkan berkurangnya ketersediaan lahan. Manusia semakin bertambah, tetapi lahan tidak bisa bertambah. Ingat ya, manusia bisa bertambah, tapi lahannya tetap gitu-itu aja jumlahnya. Populasi yang terus bertambah mengurangi lahan hijau. Kamu bakal lihat di foto satelit ataupun dari foto luar angkasa ya, bahwa sekarang bumi ini sebagian besarnya itu adalah kota atau bangunan. Jadi gambaran hijaunya itu sudah semakin sedikit ya. Nah, dengan berkurangnya lahan hijau, udara bersih semakin minim. Kenapa semakin minim? Karena kan kita udah tahu ya dari pelajaran dari SD, SMP, SMA bahkan sampai sekarang bahwa pohon-pohonan atau lahan hijau itu menghasilkan oksigen untuk bumi ya. Makanya jangan heran kalau kamu tinggal di tengah-tengah kota, itu kamu akan sangat jarang merasakan yang namanya udara sejuk ya. Tapi kalau kamu ke desa-desa atau ke pelosok, kalau pagi-pagi ya, jam subuh-subuh lah gitu, pasti kamu akan kerasa menggigil atau seger banget gitu ya suhunya. Makanya berbeda banget ya dengan lahan yang ada lahan hijaunya dengan yang tidak memiliki lahan hijau. Nah, dengan berkurangnya udara bersih dan meningkatnya jumlah manusia beserta teknologinya, maka terjadilah pencemaran udara. Nah, inilah tadi yang menyebabkan kenapa sih ada hubungan antara iklim dan populasi. Nah, dengan meningkatnya populasi, maka teknologinya pun meningkat, kebutuhannya meningkat, dan akhirnya apa? Setiap teknologi yang diciptakan manusia pasti akan menghasilkan gas buangan yang mencemari udara. Ya, teknologi apapun itu, maupun dia bilang yang terbarukan, teknologi ramah lingkungan dan lain-lain. Karena apa? Setiap energi yang dilepaskan atau yang digunakan itu akan menghasilkan atau menyisakan energi buangan baru yang akan terbang di udara ya. Jadi kalau dengan bahasa embel-embel seramah apapun teknologi itu, yang namanya menggunakan energi pasti akan melepaskan gas buang di udara ya. Nah, kenapa bisa terjadi pencemaran udara? Kita akan bahas nih, kita dapat lihat diagram berikut ini. Yang pertama itu dari sumber emisi. Apa aja sumber emisi? Pabrik, kendaraan bermotor, teknologi-teknologi yang tadi kita bahas itu tadi ya. Nah, dari sumber-sumber itu dia akan melepaskan gas buang atau zat sisa itu ke atmosfer, sehingga terjadilah pencemar primer.
Ini pencemar yang belum tercampur dengan apapun ya, masih murni misalnya NO atau Na, Ne ya, apapun itu masih satu zat. Nah, pencemar primer ini dapat terjadi mixing atau tercampur atau terhirup lah, terkena kulit lah, atau apapun itu yang melalui tubuh manusia ya. Nah, akan langsung diterima oleh tubuh reseptor atau manusia atau makhluk hidup, misalnya tanaman ataupun hewan. Pencemaran primer tadi yang dilepaskan di udara itu dapat langsung mengganggu atau bercampur dengan tubuh makhluk hidup ya, secara langsung nih ya. Pencemaran primer juga dapat langsung tergabung atau mereka akan berikatan dengan pencemar-pencemar atau zat-zat lainnya sehingga langsung membentuk pencemar sekunder di udara ya. Jadi baik dia secara langsung maupun dengan fotochemical, mereka akan bentuk suatu ikatan pencemar baru yang dinamakan pencemar sekunder. Sifatnya akan lebih toksik atau lebih beracun daripada pencemar primer. Ini sangat berbahaya ya. Lalu kalau kita lihat lagi diagramnya itu mengarah ke bawah panahnya ya. Dari pencemar primer itu dapat terjadi namanya photochemical transformation. Apa sih itu? Nah, itu adalah suatu proses di mana pencemar primer atau zat tercemar di udara tadi itu terpapar oleh sinar matahari ya. Dan makanya ada photochemical atau cahaya kimia ya. Kenapa bisa terjadi? Pencemar primer yang terpapar oleh cahaya matahari tersebut akan terjadi transformasi atau perubahan bentuk menjadi pencemar sekunder. Nah, biasanya nih ya, pencemar sekunder ini akan menghasilkan pencemar yang sangat beracun atau toksik yang lebih berbahaya daripada pencemar primer tadi ya. Nah, kalau kita lihat di dalam gambar itu ya, itu adalah proses photochemical transformation. Nah, ini salah satu contohnya ya. Kita ambil contoh adalah gas NO2. Ini yang terlepas oleh atau dilepaskan atau dibuang oleh suatu mesin atau dari sumber pabrik dan lain-lain gitu ya ke udara. Nah, NO2 ini terpapar oleh sinar ultraviolet atau sinar UV atau sinar matahari kita bilang ya. Nah, setelah terpapar oleh sinar UV tadi, NO2 itu akan terpecah menjadi NO dan ON. Nah, di NO mereka akan bertemu O3 atau namanya ozon di udara ya. Mereka akan membentuk kembali menjadi NO2. Nah, jika dia bertemu oksigen atau O2 di udara. Nah, tapi jika di sini ada ON bertemu O2 di udara, dia akan membentuk ozon. Nah, atau O3. Jadi ozon atau O3 ini sangat bermanfaat untuk perlindungan kita dari cahaya matahari yang sifatnya membakar ya, atau sifatnya radiasi. Tapi tidak baik jika kita langsung bersentuhan dengan ozon ini. Karena apa? Dapat membahayakan atau mengancam nyawa kita karena sifatnya yang sangat toksik. Kalaupun memang kita harus menggunakan ozon ini untuk keperluan seperti industri dan lain-lain, dia harus menggunakan suatu protokol atau menggunakan suatu sistem yang aman, tidak langsung bersentuhan dengan ozon itu ya. Nah, kita lihat gambar berikutnya, ini adalah suatu pencemaran udara. Wah, luar biasa gambarnya ya, saya juga agak pusing. Kita akan bahas perlahan-lahan ya. Ya, kita lihat itu yang di lingkar adalah proses yang pertama. Proses yang pertama yang tadi ya, proses yang photochemical itu ya, ini yang terjadi di sini. Dari proses photochemical dia akan berlanjut ke proses berikutnya. Nah, oke, kita bahas langsung ya. Proses yang pertama yang photochemical tadi ya. Di sini tertulis NO3 terpecah oleh UV menghasilkan dua produk yaitu O2 dan NO. Nah, NO dapat teroksidasi di udara dengan O lainnya sehingga kembali membentuk NO3. Nah, ON akan berikatan dengan O2 di udara menghasilkan O3 atau kita sebut dengan nama ozon. Nah, ozon akan bertemu NO di udara menghasilkan dua produk yaitu NO3 dan O2. Nah, sangat kompleks ya. Jadi misalnya terpecah, dia akan terikat kembali, setelah terikat terpecah lagi ya, terus-terusan berubah di udara. NO2 dan NO3 merupakan hasil pembusukan protein, bangkai dan kotoran yang mengandung amoniak. Berarti dari pembusukan misalnya ya, ada bangkai ayam, ada bangkai tikus, bangkai cicak dan lain-lain ya, atau bahkan dari dedaunan atau rumputan yang mati. Nah, dari pembuangan limbah industri juga banyak ini ya. Gas nitrat dan nitrit nih NO tadi ya mengakibatkan penurunan kualitas air. Ini jika terjadi ada pembusukan di air ya.
Nah, jika masuk ke tubuh akan mengikat hemoglobin dan mengurangi daya angkut oksigen dalam darah. Nah, ini salah satu efek samping dari si NO3 tadi ya. Jika dia masuk ke dalam tubuh, terhirup maupun baik itu terhidup maupun masuk dalam tubuh berupa cairannya, mungkin kalau kita minum dari air kolam gitu ya, mengandung nitrat tadi ya, itu dia akan mengikat hemoglobin kita, sehingga apa, hemoglobin itu kan bertugas untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, sehingga apa, karena daya hemoglobin berkurang atau kemampuannya berkurang, maka oksigen tidak dapat teralirkan dalam tubuh secara sempurna atau secara baik gitu ya, sehingga apa, gejalanya mungkin pusing-pusing, lemas, bahkan sampai kematian. Nah, ini dari fotokemikal tadi kita lanjut ke proses kedua ya, yang di lingkar itu. Apa sih ini? Ya, jadi yang di proses kedua itu adalah proses terjadinya hujan asam. Pernah dengar pasti ya hujan asam, yaitu hujan yang mengandung zat-zat asam berbahaya bagi makhluk hidup. Oke, radikal karbon atau disingkat RC yang terikat propana atau CH2 atau hidrokarbon dan radikal bebas atau disebut R ya, bertemu produk sampingan dari daur NO3 pada proses pertama berupa ON dan O3, menghasilkan dua produk nih ya, CH2O yaitu hidrokarbon mengandung oksida atau karbon cair ya, atau dikenal dengan nama formaldehid, cairan atau gas pengawet seperti formalin. Berarti ini sejenis senyawa formalin ya, terbang di udara secara bebas. Nah, lalu di sini ada RCOH, radikal asam karboksilat itu namanya ya, bersifat asam lemah. Nah, RCOH ini atau asam karboksilat ini teroksidasi membentuk RCOO, asam alkanoat atau asam lemah ya, teroksidasi membentuk alkanoat. Berarti dari asam karboksilat dia teroksidasi dengan oksigen atau dengan O membentuk asam alkanoat atau asam lemah. Asam alkanoat itu atau asam lemah tadi bertemu dengan NO3 sehingga terbentuklah namanya penetil ektil nitrat atau disebut kabut asam atau hujan asam ya. Jadi berbagai macam zat kimia tadi bercampur akhirnya bertemu nih dengan hasil fotokemikal tadi ya yang NO3, sehingga dia apa, terbentuklah zat baru yaitu pencemar sekunder tadi ya yang namanya penetil ektil nitrat atau hujan asam. Nah, ini yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan mungkin nanti ya kalau kamu merasakan air hujan itu ada rasa asam-asam mungkin, atau pernah kepala kamu rasanya air hujan itu gatal ya. Nah, hati-hati ya yang suka berada di bawah hujan, kepalanya gatal, itu bisa mengakibatkan kebotakan karena apa? Zat kimia ini bisa membuat rambut kamu rontok dan akhirnya apa? Susah tumbuh. Jadi jangan kamu nonton film, lihat drama, wah kayaknya ini ya romantis ya di bawah hujan. Jangan salah ya. Air hujan yang tercampur dengan zat kimia asam ini akan mengakibatkan rambut kamu rontok, akhirnya apa? Botak. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi selain karbon dan NO3 tadi ya, di udara itu ada berbagai macam di hujan itu ada berbagai macam zat ya. Misalnya itu ada dari urin kamu yang kamu buang sembarangan, atau dari septic tank kamu, dari air selokan, dari air limbah industri yang menguap ke udara, terangkat ke udara ya, membentuk awan dan akhirnya turun kembali ke atas kepala kamu ketika kamu kehujanan. Jadi hati-hati ya, air hujan itu tidak baik untuk kesehatan fisik kita.